Bab 1071, masih ada orang di keluarga yang Ketika laki-laki berkemeja putih dan wanita bergaun polos pergi, perempuan berbaju hijau itu tersenyum kecil, dan dia terus berenang menyusuri waktu. Akhirnya, setelah mengetahui bahwa waktu dan ruang sudah kembali normal, dia pergi. Di langit berbintang, pemilik Penatao dan Kaisar Doyu saling berhadapan dari kejauhan. Kaisar Doyu meletakkan tangan kanannya di belakang punggung, matanya dalam dan auranya melayang di sekujur tubuhnya. Pemilik Penatao tersenyum tipis, tenang serta santai. Kaisar Doyu menatap pemilik Penatao dengan sedikit keterkejutan di matanya dibandingkan sebelumnya. "Siapa kamu?" Dari awal pertarungan hingga sekarang, dia menyadari bahwa dia sudah terlalu meremehkan orang di depannya yang tampak seperti bajingan. Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, "Hanya tokoh kecil." Kaisar Doyu terkekeh, pasti sulit menemukan orang yang bisa mengabaikan kekuatan waktu di alam semesta peradaban tingkat 6 ini. Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya, "Cukup banyak, tapi kamu belum pernah bertemu mereka sebelumnya." Kaisar Doyu tiba-tiba tertarik, "Benarkah? Aku ingin bertemu." Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, "Aku menyarankan kamu untuk tidak bertemu." Kaisar Doyu tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Pemilik Penatao berkata dengan serius, "Karena setiap orang yang bertemu pada dasarnya sudah mati." "Haha." Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa, tawanya seperti guntur, dan bintang-bintang mendidih. Pemilik Penatao tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah tertawa sejenak, Kaisar Doyu memandang pemilik Penatao, lalu berkata, "Aku sebenarnya bisa memahami kamu, ini bukan salah kamu. Ini masalah kognisi kamu dan keterbatasan alam semesta, karena langit-langit alam semesta ini sangat rendah. Oleh karena itu pemahamanmu tentang apa yang disebut orang kuat hanya..." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Paling-paling hanya serendah ini." Pemilik Penatao tertawa, "Apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal. Yang membuat aku semakin penasaran adalah, seberapa tinggi kognisi kamu." Kaisar Doyu tersenyum, lalu Yun dan Feng berkata dengan lembut, "Sangat tinggi sehingga kamu tidak dapat membayangkannya." Pemilik Penatao melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Kalau bukan memberikan muka pada mereka, mana dapat giliran kalian yang menjadi penjahatnya." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dalam-dalam, dan desahannya penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau dia tidak memilih untuk merahasiakan reputasinya, dia akan mati juga. Setelah Kaisar Doyu menatap pemilik Penatao sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu rata-rata, tetapi kamu sangat pandai pamer." Pemilik Penatao tertawa. Saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tertawa, menarik, dia benar-benar membunuh Avo. Pemilik Penatao perlahan menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia pun tertawa, "Aku masih meremehkan si kecil ini." Dia awalnya mengira Sander Ye tidak bisa mengalahkan kultivator fisik itu. Bagaimanapun, Sander Ye tidak memiliki tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Saat memasuki Timelin alam semesta peradaban Tianxing, dia akan terkikis oleh waktu, tapi Sander Ye tidak hanya bertahan dari erosi kekuatan waktu, dia juga membunuh kultivator tubuh. Sangat tidak terduga. Pada saat ini, Kaisar Doyu tidak jauh dari sana membuka telapak tangannya, lalu melambaikan lengan bajunya. Ratusan kaki jauhnya di kanan, ruang dan waktu di sana tiba-tiba berubah menjadi pusaran ruang dan waktu yang aneh. Pemilik Penatao mengerutkan kening. Kaisar Doyu berkata, "Yunis." Saat suara itu terdengar, ruang dan waktu di sampingnya tiba-tiba retak. Detik berikutnya, seorang pria berjubah misterius perlahan keluar. Pria itu berambut putih dan memegang pisau panjang bersarung di tangannya dan melihat Kaisar Doyu. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Pergi temui Tuan Ye."
Yunis mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju pusaran waktu. Pemilik pena Tao melirik Yunis, memikirkannya sejenak, dan berkata, tanpa batas. Klik. Ruang dan waktu retak di sebelah pemilik pena Tao, lalu Tuan Tiada Batas keluar perlahan. Dia awalnya ingin Sander Ye menanganinya sendiri, tapi setelah memikirkannya, dia masih merasa itu tidak bisa dilakukan. Harus ada batasan dalam melatih orang. Apalagi dia, pemilik pena Tao, secara pribadi sudah melapor kalau Sander Ye dibiarkan mati di tangan Kaisar Doyu, atau kalau memanggil seseorang, maka itu akan sangat memalukan bagi pemilik pena Tao. Setelah Master Tiada Batas muncul, dia memandang Yunis dan tersenyum, "Ayo." Yunis melirik ke arah Master Tiada Batas, tanpa basa-basi, pisaunya terhunus. Jip. Ruang dan waktu di hadapan Master Tiada Batas terkoyak, dan sebilah pisau disayat ke arahnya. Master Tiada Batas tersenyum, mengangkat tangan dan meninju. Bang! Galaksi di sekitarnya mendidih seketika, dan gelombang kejut berkekuatan mengerikan menyebar dengan ganas ke segala arah, tetapi mereka tidak mampu mendekati pemilik pena Tao dan Kaisar Doyu. Kaisar Doyu melirik Master Tiada Batas tidak jauh dari situ dan memuji, "Lumayan." Pemilik pena Tao mengabaikan Master Tiada Batas, tetapi menatap Funi di bawah. Saat ini, Funi masih menerobos, dan aura tekad ilmu pedangnya masih meroket. Melihat pemandangan ini, mata pemilik pena Tao ada sedikit keterkejutan. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kultivator pedang dari peradaban Tianxing ini. Bakat ilmu pedang Funi ini, untuk saat ini, kecuali para kultivator pedang mesum dari keluarga yang dia adalah yang paling menakutkan. Potensinya tidak terbatas. Saat ini, mata Kaisar Doyu juga tertuju pada Funi. Melihat tekad ilmu pedang Funi yang masih melonjak, dia sedikit mengernyit, dia juga sedikit terkejut. Peradaban yang lebih rendah juga memiliki orang-orang yang sangat luar biasa dan berbakat. Pada saat ini, Guxiu, leluhur peradaban pemakan di bawah, tiba-tiba berjalan perlahan menuju Funi. Dia menatap Funi dengan niat membunuh di matanya. Saat dia bertarung dengan Funi sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya wanita ini. Dapat dikatakan bahwa kecuali Kaisar Doyu, dia bisa membunuh hampir secara acak dengan pedang dewa. Kalau dia menerobos lagi, dia tidak berani membayangkannya. Melihat Master Tiada Batas dan pemilik pena Tao sama-sama tertahan, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh kultivator wanita ini. Tiba-tiba, dia menghilang. Lakukan saja. Hampir di saat yang sama, Funi di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Dia menunjuk suatu titik, dan sinar wasiat ilmu pedang berubah menjadi pedang dan terbang keluar. Bang! Dalam sekejap, Guxiu terkejut dan mundur dengan kasar. Melihat pemandangan ini, orang-orang peradaban dan berkuasa yang hadir semuanya terkejut. Penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yamas saling memandang. Tidak ada rasa ngeri yang tersembunyi di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kultivator pedang dari peradaban yang lebih rendah ini bisa menjadi monster seperti itu. Setelah Funi memukul mundur Guxiu dengan pedangnya, dia tidak mengambil tindakan lagi. Dia hanya memandangnya dengan ringan, lalu perlahan menutup matanya. Di sekelilingnya, pedang jiwa miliknya melonjak seperti air pasang, dan banyak pria kuat di sekitarnya merasakan penindasan yang sangat mengerikan. Wajah Guxiu sangat jelek, dia menatap Funi. Dia tahu bahwa kalau kultivator pedang wanita di depannya membuat terobosan total, tidak ada yang akan menjadi lawannya dalam pertempuran. Guxiu berkata dengan galak, "Mari kita bertindak bersama." Mendengar kata-kata Guxiu, semua orang yang peradaban dan berkuasa di lapangan sedikit terkejut dan memandangnya satu demi satu. Bagaimanapun, mereka semua terhormat, jadi agak memalukan kalau begitu banyak orang menyerang peradaban yang lebih rendah. Melihat tidak ada yang bergerak, wajah Guxiu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Apakah kita benar-benar akan menunggu dia menerobos?" Terobosan. Setelah mendengar ini,
Ekspresi semua orang peradaban yang kuat menjadi sangat senus, dan kemudian mereka menjadi berniat membunuh. Tapi saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba berkata, dia tidak penting. Kamu bisa membunuh anak itu nanti. Dunia, ruang dan waktu tempat anak itu berada sekarang memiliki batasan, dan dia akan ditekan oleh jalan waktu. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Doyu, Gusio dan Buito saling memandang. Detik berikutnya, mereka akan memasuki pusaran ruang dan waktu bersama para ahli terbaik dari peradaban masing-masing, tetapi pada saat ini, seorang wanita memblokir mereka sebelumnya. Itu Funi. Dia benar-benar menyerah pada terobosan secara langsung. Gusio dan Buito menatap Funi, tanpa niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka, dan hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh mata Kaisar Doyu. Kaisar Doyu memandang Funi dan berkata sambil tersenyum, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat cakap, yang mengejutkan aku. Aku dapat memberi kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu bersedia menyerah sekarang, kamu tidak hanya tidak harus mati, aku juga bisa membuat ilmu pedang kamu mencapai level baru, biar kamu diam. Funi tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan mata dingin, idiot. Pemilik Penatau memandang Funi dan kaget. Mata Kaisar Doyu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tidak tahu apa maksud idiot ini, tapi dia tahu itu jelas bukan hal yang baik. Saat ini, Buito berkata dengan tegas, lakukan. Setelah itu, dia langsung menghilang dan berubah menjadi aura menakutkan dan langsung menuju ke arah Funi. Di sampingnya, sekelompok pusat kekuatan peradaban juga bergegas keluar. Pusat-pusat kekuatan yang mengambil tindakan ini semuanya berada di alam abadi transendensi. Funi melihat sekelompok pria kuat bergegas ke arahnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia merentangkan telapak tangannya dan membuka bibir merahnya dengan ringan, pedang datang. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi, dan detik berikutnya, pedang jiwa mengembun menjadi pedang Yi dan muncul di tangannya. Kilatan kemarahan melintas di mata Funi, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan memburu. Bang! Pemimpinnya, Buito, langsung ditebas hampir 1000 kaki oleh pedangnya, tetapi detik berikutnya, lusinan kekuatan menakutkan langsung menguasai dirinya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Funi mundur ribuan kaki. Tapi Gusio dan orang kuat lainnya tidak memperhatikannya, tapi melayang ke langit dan langsung menuju pusaran waktu. Bagi mereka, setelah memasuki ruang dan waktu peradaban kosmik untuk menghadapi Sander Ye, kultivator pedang wanita bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati. Lagi pula, kultivator pedang wanita di alam semesta ruang waktu itu pasti tidak sekuat kultivator pedang wanita saat ini. Tetapi pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dan langit ke bumi, dan kemudian Funi muncul di hadapan mereka lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Gusio tiba-tiba menjadi gelap. Detik berikutnya, dia memimpin sekelompok pria kuat dan bergegas ke arahnya. Aura menakutkan menyapu lapangan, dan dunia mulai musnah. Tidak jauh dari situ, Buito, yang sudah dipukul mundur oleh pedang Funi sebelumnya, melirik ke tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya. Ekspresinya dia lebih senus dari sebelumnya di kejauhan. Dia melihat Funi di kejauhan dan niat membunuh melintas di matanya, dan dia juga terkejut. Biarpun kultivator pedang wanita ini tidak sebaik dia dalam hal ranah, potensinya sangat menakutkan, kelak akan menjadi salah satu saingan untuk peradaban kosmik tingkat 6. Setelah memikirkan ini, dia gemetar dan bergegas menuju Funi. Di kejauhan, menghadapi serangan Nagusio dan orang kuat lainnya, Funi tidak mundur tetapi maju, dan cahaya pedang muncul dari tanah. Tetapi detik berikutnya, cahaya pedang itu pecah, dan dia terlempar lagi. Kali ini, dia mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Funi memegang erat pedang Yi di tangannya, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghantamnya.
Bang! Cahaya pedang itu pecah lagi, dan Funi terlempar lagi. Tapi kali ini, begitu dia berhenti, tubuh dan jiwanya terbakar pada saat yang sama. Ilmu pedangnya tiba-tiba melonjak lagi, tapi dengan ini pada saat yang sama, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Funi berteriak marah dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti air terjun. Orang kuat terkemuka seperti Guito dan Gushio langsung ditebas, tapi Funi juga langsung tersingkir pada saat ini. Tetapi, saat ini, Gushio dan Guito tidak mengambil tindakan lagi. Mereka saling memandang dan kemudian perlahan menghilang. Di kejauhan, di belakang Funi yang terlempar, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang pria bergegas keluar. Itu Gushio. Tubuh asli. Gushio, yang muncul dalam wujud aslinya, meninju Funi dan menjatuhkannya. Tetapi sebelum Funi mendarat, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah lagi di belakangnya. Lalu tubuh asli Guito tiba-tiba menyusut, berbalik, dan menebas dengan pedang. Begitu pedang Yi miliknya bersentuhan dengan tombak Guito, dia gemetar hebat. Bang! Aura kekuatan yang menakutkan langsung mengenai punggung Funi, dan Guito juga mengayunkannya dengan keras. Tombak itu langsung menghancurkan pedang Yi milik Funi, menembus perutnya, dan menjepitnya di tempatnya. Tubuh dan jiwa Funi dengan cepat menghilang. Tetapi detik berikutnya, ekspresi Guito dan Gushio tiba-tiba berubah drastis, karena aura destruktif keluar dari tubuh Funi, dan dengan cepat mundur dengan liar. Ekspresi orang-orang peradaban kuat lainnya juga berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Meledakkan Din. Funi ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Orang sekuat itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, bahkan tubuh aslinya Guito dan Gushio juga tidak berarti meremehkannya. Funi perlahan mengangkat kepalanya, melihat pusaran waktu untuk terakhir kalinya, dan berkata dengan lembut, "Jaga dirimu." Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya dengan kuat, hendak meledakkan dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan halus seputih batu giok tiba-tiba menekan bahunya. Hanya dengan tekanan lembut ini, kekuatan menakutkan di tubuh Funi langsung terdiam. Di saat yang sama, sebuah suara perlahan terdengar dari lapangan, "Nona, tidak harus seperti ini. Masih ada orang di keluarga yang bersambung."